Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat, perkenalkan saya Fitriani Muhtar, Guru SMP Negeri 2 Polewali yang juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Polewali Mandar. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator saya, Bapak Suparno SPD MM, dan pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Ridwan SPD MPD. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang bernilai positif yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini karena membutuhkan waktu dan konsisten dari setiap stakeholder. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan murid, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi murid. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif yaitu dengan membentuk dan menjalankan keyakinan kelas. Tujuan aksi nyata. Pertama, mengimbaskan penerapan pemahaman dan pengalaman konsep-konsep budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Kedua, menumbuhkan disiplin diri yang kuat dari murid. Ketiga, menumbuhkan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan keempat, membentuk karakter positif yang merdeka dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya, tolak ukur. Pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan antara guru dan murid. Kedua, murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati dan ditetapkan. Ketiga, tumbuhnya motivasi intrinsik dari murid dalam melakukan disiplin positif. Lini masa tindakan aksi nyata. Pertama, menghadap kepala sekolah. Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, saya menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikannya bersama dengan rekan guru. Kedua, diseminasi penerapan budaya positif. Pada hari Sabtu 7 Januari 2023, saya mengumpulkan rekan guru untuk diseminasi pemahaman materi budaya positif melalui kegiatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Alhamdulillah diikuti kurang lebih 35 guru SMP Negeri 2 Polewali. Ketiga, membentuk keyakinan kelas. Pada hari Kamis 12 Januari 2023, saya membuat keyakinan kelas bersama murid saya di kelas, yaitu kelas 84. Selain itu, saya juga membantu beberapa rekan guru atau wali kelas dalam membentuk keyakinan kelas di kelas mereka. Kegiatan terakhir refleksi. Di sini saya memantau, merefleksi dan mengevaluasi terkait keterlaksanaan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati. Dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang kami butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan ketiga, orang tua dan masyarakat dalam menumbuhkan budaya positif di rumah dan di lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaan aksi nyata. Kegiatan pertama, diseminasi berbagi pemahaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Sudah pukul 13.40. Sebagaimana jadwal yang sudah kita buat, bahwa pada jam 13.30 waktu Indonesia Tengah kita lanjutkan kegiatan kita
di mana materi hari ini yaitu pengimbasan dari CGP Angkatan 7 Ibu Fitriani berupa berbagi pemahaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Dari materi ini mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa menerapkan budaya positif mulai dari datang sampai pulang ke sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Fitriani untuk menyampaikan paparan tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Polewali, yang saya hormati Ibu Koordinator NGMP SMP Negeri 2 Polewali, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu karena diberikan kesempatan untuk memaparkan sedikit dari apa yang saya pahami tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini merupakan salah satu pengimbasan dari kegiatan saya yaitu modul 1.4 budaya positif yang saya terima dari pendidikan guru penggerak. Ya, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Jadi di sini kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Nah, dalam modul budaya positif ini kita akan mengembangkan 7 konsep utama atau konsep yang mendukung berkembangnya budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kedua disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya. Perubahan paradigma. Suasana positif itu sangat mendukung Bapak Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Nah, dengan suasana yang positif, guru dan murid akan menemukan satu kondisi di mana dapat menyenangkan sehingga pembelajaran yang terjadi pun berjalan tanpa adanya beban. Nah, suasana positif tentu akan membantu untuk menggerakkan moral anak untuk juga bernilai positif sehingga karakter murid ini tidak hanya tumbuh dari akademiknya saja atau intelektualnya saja, tetapi juga dia akan terbentuk dari lingkungan-lingkungan positif yang tercipta. Nah, untuk itu, dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita ini sebagai guru Bapak Ibu perlu terus untuk berlatih bagaimana meningkatkan kapasitas diri kita sehingga dapat memvisualisasikan harapan kita, kemudian kita menggandeng teman-teman Bapak Ibu rekan guru pendidik agar bisa mentransformasikan apa yang menjadi harapan kita supaya bisa terwujud di lingkungan kita ini. Jadi itu merupakan perubahan paradigmanya dulu. Kemudian berbicara masalah disiplin positif. Nah, kalau kita bicara dengan tentang disiplin, berarti hal ini dikaitkan dengan tata tertib, teratur atau kepatuhan. Nah, kata disiplin positif inilah merupakan unsur utama dalam membentuk budaya positif di sekolah. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid akan diajarkan untuk memahami apa konsekuensi dari tingkah lakunya. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid akan tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi di lingkungannya. Ya, itu disiplin positif. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan suatu dorongan yang
mendorong kita untuk melakukan sesuatu baik secara sadar atau tidak sadar. Nah, dorongan ini ada 3 jenis Bapak Ibu. Ada 3 hal motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid atau anak-anak kita biasanya berlaku disiplin itu karena ia ingin menghindari permasalahan yang terjadi dari tingkah lakunya. Dia ingin menghindari ketakutannya, dia ingin menghindari rasa tidak nyamannya apabila dia berperilaku disiplin. Berarti ketika ia berperilaku disiplin karena ingin menghindari ketidaknyamanan tersebut, berarti disiplinnya itu terbangun dari faktor eksternal, bukan dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu didasari karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pun ada juga murid yang seperti ini. Ia berperilaku disiplin karena ingin dipuji oleh orang lain, karena ia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, ingin mendapatkan imbalan atau rasa hormat. Nah, ini juga termasuk membangun disiplin atau motivasi ini tidak berasal dari diri sendiri, tetapi berasal dari faktor eksternal dari dirinya, di luar dari dirinya. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri dengan meyakini nilai-nilai yang ada. Nah, inilah yang ingin kita bangun untuk anak didik kita. Bagaimana dia berperilaku itu didasari pada motivasi karena ia ingin menghargai dirinya. Ia ingin meyakini nilai-nilai yang ada pada tingkah lakunya. Nah, inilah kita akan sama-sama bagaimana Bapak Ibu mendidik anak didik kita agar ada motivasi dalam dirinya karena dia ingin menghargai dirinya. Bukan dia yang melakukan sesuatu karena ingin dihukum, karena takut dihukum, karena dia ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Jadi ada 3 motivasi perilaku dari manusia. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentu dalam menginginkan sesuatu kita ada usaha. Nah, dalam usaha kita itu pastinya karena kita ingin mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, dalam kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah kekuasaan, power. Yang keempat adalah kebebasan, freedom. Dan yang kelima adalah kesenangan, fun. Nah, 5 kebutuhan dasar ini tentu Bapak Ibu kita tahu membedakannya. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar akan bertahan hidup itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek fisiologis, yang mana kesehatan, makanan, tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah aspek psikologis, yaitu rasa aman, nyaman, tentram. Dan yang ketiga adalah biologis, yaitu memiliki keturunan. Nah, kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, cenderung adalah jika anak ini memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang, dia senang berteman, dia dekat dengan keluarganya, dia dekat dengan gurunya, kemudian dia senang untuk berkelompok. Kenapa? Karena ia berbagi dan menerima kasih sayang. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kekuasaan, power. Nah, di sini berkaitan dengan kekuatan, kompeten, terampil, ingin meraih prestasi, ingin dihormati. Nah, siswa yang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuatan, ia ingin selalu jadi pemimpin bagi teman-temannya. Ia ingin ditakuti sama teman-temannya. Dia berlagak sebagai penguasa. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, berkaitan dengan kemandirian murid, berkaitan dengan adanya banyak pilihan. Siswa senang mencoba-coba, siswa senang melakukan hal-hal yang disenangi dan yang menarik. Itu kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Di sini siswa suka mencari hal-hal yang membuatnya menyenangkan. Dia suka bermain, dia suka tertawa, bahkan suka bergurau ataupun melucu. Jadi itu pemenuhan kebutuhan. Contoh kasus seperti ini Bapak Ibu. Anggaplah di sebuah sekolah dasar ada seorang guru namanya Bu Ranti. Kita sama-sama bagaimana menilai ya apa kebutuhan dasar siswa ini. Nah, Ibu Ranti ini wali kelas guru kelas 3 SD. Nah, dia memiliki seorang siswa namanya Dadang. Anak-anak di kelas Bu Ranti ini selalu mengeluh dengan tingkah lakunya Dadang. Kenapa? Karena dia suka mengambil bekal temannya dengan paksa. Nah,
ketika kita sebagai guru atau buranti yang menghadapi Dadang, tentu kita akan bertanya, apa alasan Dadang sering sekali mengambil bekal temannya? Nah, kira-kira jawabannya apa? Kebutuhan dasar apa sebenarnya yang ingin dipenuhi oleh si Dadang ini? Bisa jadi bertahan hidup, bisa jadi kekuasaan, rasa sayang, kebebasan, atau kesenangan. Nah, kita kaji sedikit. Kalau alasannya Dadang mengambil bekal temannya karena dia lapar, dia tidak bawa makanan, orang tuanya tidak memberikan dia bekal, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya akan bertahan hidup. Nah, kalau alasan si Dadang, dia ingin ketika dia mengambil bekal temannya, dia ingin temannya memperhatikan dia, gurunya memperhatikan dia, sehingga gurunya melapor ke orang tuanya lebih memperhatikan dia. Berarti si Dadang sedang mengusahakan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apabila alasan Dadang, dia mengambil bekal temannya dengan paksa supaya temannya takut, supaya apa yang diinginkan selalu dituruti sama teman-temannya, berarti dia sedang mengusahakan kekuasaan terhadap teman-temannya. Nah, terus apabila jawaban Dadang, oh saya mau Bu, coba-coba, beda-beda makanannya temanku, nah berarti dia sedang mengusahakan kebebasan. Dan yang terakhir, apabila alasannya Dadang mengambil bekal temannya hanya karena iseng, dia suka lihat temannya marah-marah dan menurutnya temannya marah-marah itu lucu bagi dia, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi sebelum menindaklanjuti siswa, berarti dalam masalah, berarti siswa tersebut sedang memenuhi apa kebutuhan dasarnya. Itu tadi salah satu contoh. Ya. Selanjutnya posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol mungkin ini pernah kita sudah pahami. Nah, ada 5 posisi kontrol di dalam menangani permasalahan murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di dalam menghadapi permasalahan murid, kita keseringan mungkin berada pada posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Apakah ketika anak-anak berbuat masalah kita langsung menghukum? Apakah kalau anak-anak berbuat masalah kita sering memberikan kata-kata negatif yang sifatnya membuat dia merasa bersalah? Ataukah kita menempatkan diri kita sebagai teman anak tersebut selalu membela-bela kesalahannya? Ataupun sebagai pemantau di mana kita mengadakan kontrol dan pengawasan, mempunyai catatan-catatan khusus terhadap anak, atau sebagai manajer? Nah, manajer ini Bapak Ibu, ini yang akan kita terapkan di kurikulum Merdeka ini. Di mana posisi manajer itu, kita menghadapi siswa, kita stabilkan dulu identitasnya yang salah. Ketika ia melakukan kesalahan, berarti dia mengalami kegagalan. Ada yang dia inginkan tetapi berbenturan dengan sesuatu. Nah, pada posisi manajer ini, kita mengupayakan mengenali anak-anak, mengajak dia untuk berdiskusi, membahas permasalahannya, dan sama-sama mencarikan solusinya. Tidak serta-merta anak tersebut langsung dihukum atau korbannya langsung dihukum, tetapi kita bantu anak menaikkan kembali statusnya dari yang merasa gagal karena membuat kesalahan menjadi stabil. Kemudian kita arahkan pada nilai-nilai apa yang mesti kita lakukan sebenarnya, apa yang bisa kau lakukan selain melakukan hal negatif tersebut. Jadi ini adalah posisi manajer. Ya, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu atau keyakinan sekolah ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang berkembang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Melalui keyakinan kelas, murid diharapkan dapat memiliki motivasi internal dalam berperilaku baik. Nah, murid berperilaku baik bukan karena adanya hukuman, kayak tadi penghargaan, ataupun karena menghindari ketidaknyamanan, tetapi karena ingin menghargai dirinya. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu lebih baik dari peraturan. Kalau peraturan kita tidak mengenali apa nilai, apa tujuan dari peraturan tersebut, tetapi kita ubah dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas imbasnya adalah kita ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya ketika kita menjalankan keyakinan ini. Nah, makanya sekarang itu peraturan sepertinya akan dihilangkan menjadi sebuah keyakinan. Nah,
Kenapa bukan peraturan? Karena ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan-peraturan yang mereka tidak tahu apa nilai-nilai di balik peraturan tersebut. Ya, murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebaikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, tentu anak didik akan lebih bersikap disiplin lagi dan menghormati dirinya. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu kita harapkan akan dibentuk di kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas terbentuk dari beberapa prosedur di atas. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Kalau peraturan konkret, perinci. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya secara umum diketahui dan bersifat sederhana. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kata dilarang begini, tidak boleh begini, jangan begini. Itu kalimat negatif. Dilarang, jangan, atau tidak. Dia harus kalimat positif. Misalnya dilarang datang terlambat, tetapi kita ganti bahasanya menjadi datanglah tepat waktu. Dilarang menyontek, bisa diganti menjadi kerjakan dengan mandiri. Ya. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Mengapa? Karena ini akan dipahami dan dijalankan oleh anak-anak kita nanti di kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, artinya sesuai dengan budaya kita. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi Bapak Ibu. Jadi sebelum membentuk keyakinan kelas, kita minta anak didik kita untuk menyampaikan pendapatnya. Kira-kira aturan apa yang mesti kita tetapkan di kelas kita. Dan yang terakhir, kita bersedia meninjau kembali apabila keyakinan kelas tersebut ada kesalahan atau tidak bisa dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat. Jadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu sesama, belajar dengan semangat dan percaya diri. Ini contoh. Bapak Ibu bisa kembangkan. Yang penting keyakinan kelas itu tidak lebih dari paling maksimal 7 lah, 3-7 keyakinan kelas, karena ini akan dijalankan oleh anak-anak didik kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, restitusi. Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada posisi kontrol manajer tadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak-anak, kita akan melakukan pendekatan restitusi. Nah, pendekatan restitusi ini tujuannya itu tadi, bagaimana anak-anak terselesaikan masalahnya, dibantu menyelesaikan masalahnya tanpa dia merasa dipojokkan dan sebagainya karena sudah melakukan kesalahan. Nah, di dalam melakukan restitusi kita ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi kita stabilkan dulu kondisinya anak yang tadi telah melakukan kesalahan. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, hal ini bisa dicapai dengan kita tanya-tanya bahwa kita sampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma kamu yang pernah melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita tidak menjatuhkan. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakannya yang salah. Nah, di situ bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan sehingga kita bisa menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi kita menanyakan kepada anak, apa alasanmu? Apa alasanmu melakukan hal tersebut? Kalau kau tidak melakukan tindakan ini, tindakan apa kira-kira yang bisa kau lakukan selain ini? Nah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini bertujuan untuk mengetahui kehidupan seperti apa yang mereka inginkan sehingga guru dapat membantu mewujudkannya. Ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ada 2 kasus yang saya buat contohnya dan dilakukan di sekolah.
Waalaikumsalam. Loh, kenapa Maryam kesini? Saya kesal Bu, kesal sekali Bu. Kesal kenapa? Masa saya dituduh tukang nyontek Bu? Siapa yang mengatakan itu, nak? Vira Bu, Vira bilang ke teman-teman saya kalau selama ini nilai ulangan saya bagus karena saya menyontek buku catatan. Saya marah Bu. Ya, tentu kamu pasti merasa marah dan kesal. Ibu pun kalau dituduh seperti itu pasti akan merasakan hal yang sama. Lalu, ketika kamu mendengar Vira mengatakan itu, kamu ingin melakukan apa? Saya balik mengata-ngatai Vira di depan teman-teman Bu. Saya membentak-bentak dia. Pokoknya saya merasa kesal dan marah Bu. Kamu melakukan itu karena ada alasannya kan? Iya Bu, masa saya diam saja dituduh seperti itu? Saya harus membela diri dong Bu. Dituduh-tuduh yang bukan-bukan itu tidak enak. Ya, wajarlah kamu melakukan hal tersebut. Kamu bertindak itu karena mempertahankan harga diri kamu. Menurut kamu, harga diri itu penting dan berharga ya? Penting lah Bu. Ya, untung saja kamu hanya membentak-bentak Vira. Tidak lebih dari itu kan? Tidak Bu, saya hanya membentak-bentak saja. Untungnya saya masih ada sedikit kesabaran, padahal sudah memelayangkan tangan Bu. Wah, bisa lebih parah kalau kamu melakukan hal itu. Iya Bu. Tapi bagus karena kamu telah memilih bersabar dan bertahan, tidak berbuat yang lebih parah. Nah, sekarang kita coba lihat tindakan kamu yang bentak-bentak Vira. Apakah tindakan kamu ini sudah sesuai dengan keyakinan atau prinsip kita? Tidak Bu. Nah, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya saya sangat menghargai orang lain Bu. Saya senang berteman. Mungkin karena saya sedang emosi, makanya saya melakukan itu Bu. Kamu meyakini bahwa menghargai orang lain itu penting? Yakin Bu? Betul. Tapi ada juga keyakinan yang telah kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita dalam keadaan marah. Ya Bu, saya bisa lebih bersabar, mengambil jeda dan berpikir mau apa selanjutnya. Ya, kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya Bu, bersedia. Kalau kamu memperbaiki kesalahan kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Bu. Ya, betul. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nyaman lah Bu, bangga rasanya jadi orang yang bisa bersabar dan mandiri. Baiklah, kalau begitu, semoga kedepannya Maria bisa menjadi orang yang lebih bersabar, bertanggung jawab, dan lebih bijak lagi. Iya Bu. Ya, silakan kembali ke kelas, nanti Ibu akan bicara dengan Vira. Baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Naswa tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu Bu, karena anak saya terlambat datang ke sekolah. Jadi ini bukan yang pertama kalinya ya Naswa melakukan pelanggaran. Naswa berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Terus kita upacara di sekolah jam berapa? Jam 7.30. Jadi kalau Naswa berangkat jam 7.30, kita upacara jam 7.30, apakah Naswa akan tiba tepat waktu di sekolah? Tidak Bu, otomatis Nasir terlambat. Nasir salah Bu. Ya, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini ibu tidak mencari-cari kesalahan Naswa. Kita sama-sama bagaimana mencari solusinya. Iya Bu. Ya. Naswa pasti punya alasan kenapa sampai terlambat datang ke sekolah, terutama di hari Senin. Iya Bu, saya sering bangun kesiangan karena malamnya saya membantu ibu untuk membuat kue jualannya. Setelah itu saya mengerjakan PR. Paginya saya baru menyiapkan buku dan pakaian sekolah saya. Sampai akhirnya saya terlambat dan tidak memakai topi sekolah Bu. Apakah tindakan Naswa ini sudah sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas kita? Iya Bu. Lalu apa yang mesti Naswa lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Mungkin saya bisa mengerjakan PR di sore hari dan menyiapkan pakaian di malam hari setelah membantu ibu membuat kue. Nah, betul. Kapan Naswa akan melakukannya? Dan hari ini Bu. Ya, baik. Naswa sudah mau berusaha untuk memperbaiki kesalahan menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga Naswa kedepannya sudah tidak lagi melakukan pelanggaran ya. Baik Bu. Ya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
Jadi begitu Bapak Ibu, dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak, alangkah baiknya kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer. Ya, jadi anak itu dididik, dituntut untuk bagaimana dia menemukan solusi atas permasalahannya, mengenal masalahnya, sehingga dia tidak merasa rendah diri di hadapan teman-temannya. Dia tidak digagalkan identitasnya. Identitasnya tetap menjadi karakter lebih baik bagi kelompoknya. Ya, demikian Bu yang saya pahami tentang budaya positif. Harapan kami di sini bagaimana semoga anak didik kita bisa tercipta disiplin positif atau disiplin pada dirinya dulu. Kita melakukan keyakinan kelas, kita menerapkan peraturan di kelas, sehingga ketika semua anak didik kita sudah berperilaku baik, berperilaku positif, tentunya akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanya pematerinya mau dibuka sesi pertanyaan atau tidak. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Baiklah, itu tadi pemaparan yang diberikan oleh Bu Fitriani. Di sini membiasakan budaya positif ya. Tadi masuk. Tapi ada tadi masalah kedisiplinan nih dibahas tadi. Kedisiplinan. Disiplin positif. Budaya positif ya. Sudah termasuk semua itu. Semuanya masuk. Energi kebersihan tadi ada di Salah satu contoh yang disampaikan oleh pemateri. tadi saya tidak dengar, tapi ada tadi dari ibu mengatakan kalau mau menyuruh anak-anak dari kita dulu. Ya, berkali-kali sudah saya pernah katakan ini bisa hubungan dengan adil ya, tapi mengenai kebersihan tentu ini kedisiplinan, lagi-lagi kedisiplinan. Kalau kita mau anak kita disiplin, kembali lagi kepada kita. Ya, kalau saya ya, mohon maaf kalau Bapak Ibu pernah saya agak keras sedikit. Karena selalu di hari Jumat saya itu biasa menyampaikan. Disiplin Nah, diri. tolong diperhatikan kelasnya. Mungkin agak keras mungkin. Ya, barangkali kalau saya juga sudah bicara baru tak sadar, keras tak barangkali tadi ini menyampaikan. Tidak didengar. Iya. Jadi mohon maaf ya, sekali lagi kalau kita mau anak kita disiplin, kembali lagi kepada kita, Bapak Ibu. Ya, mengenai kebersihan terutama. Nanti sekolah itu dibutuhkan ada salah seorang yang menjadi profil untuk bisa menegakkan hukum. Ya. Nanti kita misalnya Pak Ilyas karena sudah terlanjur. Ya, artinya dalam satu waktu dalam posisi tertentu Pak Ilyas yang suruh maju. Tapi untuk ini tadi apa yang disampaikan oleh Putri tentu tidak berlaku. Kita semua dulu. Kita akan dia Pak Ilyas sebagai ada yang itu siswa itu. Kalau kabal sekali. Perlu kekerasan. Ada siswa. Tapi pada umumnya tentu dengan sentuhan hati dia akan berubah. Tapi mungkin ada salah seorang anak yang memang dibutuhkan Pak Ilyas kehadirannya. Ya. Kemudian saya juga sebenarnya yang harus disampaikan oleh Pak Pengawas kemarin bahwa pada saat kita marah jangan menghukum. Iya, karena pada saat kita menggebu-gebu naik kemarahan kita baru pegang kayu. Dia pun kita bilang tidak keras sih Pak, keras sih karena kita marah. Jadi kalau marah di muka tapi tidak marah di hati. Ya, seperti dalam kelas, pada saat kita marah kepada anak-anak, membelakanglah kepada anak dia Bapak tulis. Bersadarkan diri kita menghadapi ini. Sudah stabil tadi apa dikatakan Ibu, sudah stabil lagi kembali perasaan, kembali melihat anak. Selanjutnya jangan merasa kita punya harga diri turun karena anak-anak, jangan. Pertahankan diri kita bahwa anak-anak tidak menghina saya, supaya kita selalu stabil dalam berperilaku. Kegiatan kedua, pembentukan keyakinan kelas di beberapa kelas.
kita buat bersama nantinya, masing-masing dari kalian akan mencurahkan satu masukan atau pendapat tentang peraturan apa yang ingin kalian tentukan di kelas. Misalnya, apakah masalah disiplin waktu, datang ke sekolah, atau pakaian, atau kesopanan, tingkah laku. Jadi kalian nantinya masing-masing menuliskan sebuah peraturan yang nantinya akan kita sepakati secara bersama-sama. Tapi kita namakan sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci, lebih konkret, ada sanksi. Sedangkan keyakinan ini bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif pada diri kita. Nah, kalau semua siswa sudah melakukan tindakan disiplin positif, tentu akan tercipta budaya positif di sekolah. Bisa? Nah, jadi misalnya, contohnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan mandiri dan penuh tanggung jawab, mengerjakan tiket dengan bertanggung jawab. Jadi aturan-aturan apa saja, silakan masukkan dulu pendapatnya, kemudian nanti akan kita saling, atau ada yang kembar atau bagaimana kita akan jadikan poin masing-masing satu peraturan. Oke? Selesai. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu
pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk
pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk
pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti. Testimoni dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penanggung jawab di SMP Negeri 2 Polewali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangga atas terpilihnya Saudara Fitriani Muhtar sebagai calon guru penggerak, sekalipun beliau masih berstatus sebagai guru tidak tetap, tapi beliau telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang luar biasa. Perihal pengembasan budaya positif di satuan pendidikan, saya selaku penanggung jawab di sekolah sangat memberi apresiasi dan berharap bisa menjadi inspirasi dan ditiru bagi semua tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 2 Polewali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rosliana SPD, Kasih Kurikulum SMP Negeri 2 Polewali, dan juga merupakan rekan sejawat dari Ibu Fitriani Muhtar yang sementara mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Polewali. Ibu Fitri melakukan pengembasan di sekolah terkait materi budaya positif, dan ini juga merupakan aksi nyata beliau pada modul 1. Beliau menyampaikan materi ini dengan baik dan sesuai dengan elemen-elemennya.
Dengan adanya pengimbasan materi ini, kami berharap agar seluruh warga SMP Negeri 2 Polewali bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan baik dalam menumbuhkan disiplin-disiplin positif sehingga menjadi budaya di sekolah kami. Budaya positif ini harus dimulai dari kepala sekolah, guru, dan staf, sehingga menjadi contoh bagi seluruh murid SMP Negeri 2 Polewali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya pada aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.